Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih di sore hari ini tanggal 17 September 2024. Kita bertemu lagi untuk kegiatan perkuliahan di pertemuan keempat Prodi Digital, mata kuliah Digital Marketing ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah join perkuliahan tepat waktu. Kemudian membuat tugas juga rajin, saya sangat appreciate buat teman-teman. Kemudian untuk hari ini kita nggak kerasa udah pertemuan keempat ya, yang kelas Prodi Digital di kelas kewirausahaan itu sudah pertemuan kelima. Hari ini tanggal 17 September 2024. Nah, untuk di minggu lalu di assignment tugas ketiga mata kuliah Digital Marketing, saya mengeksplor rekan-rekan untuk bisa mendapatkan insight, informasi, dan manfaat sosial media terhadap pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya ya. Saya lihat ada beberapa yang membuat tugas dengan sangat baik, kemudian juga bagus ya, niat sangat-sangat benar-benar dilakukan dengan sangat baik. Kemudian saya coba buka untuk link tugas kemarin. Saya coba buka ya. Oke, untuk untuk tugas ketiga kemarin untuk mahasiswa Unja karena mereka pindah ke dosen yang dari Unimed. Jadi teman-teman yang Unimed yang masuk di kelas ini ya harusnya ada 31 orang, sekarang baru 21 orang yang jarang nggak buat tugas. Tolong next buat tugas ya, ini saya tandain orang-orang yang jarang buat tugas. Nah, minta tolong teman-teman bisa membuat tugasnya dengan baik sehingga nggak kosong ya. Nah, ini ada beberapa orang, Muhammad Farhat, Raden Roro, Ruftania Evani, sama Tengku Fatia Amira. Yang lain yang sudah membuat tugas, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman sudah membuat tugas tepat waktu. Dan untuk absensi di pertemuan ke-17 hari ini, saya juga sudah saya share materinya, link Google Form untuk tugas, itu di WA Group link tugas. Silakan teman-teman bisa mulai mengisi link tugasnya, jangan sampai kosong. Link tugas saya buka selama kegiatan perkuliahan dari jam 16.30, dari jam setengah 5 sampai jam 18 ya. Nah, ini sudah saya kirimkan. Silakan teman-teman mengisi untuk link tugasnya. Oke, saya coba izin lanjutkan. Nah, ini ada link video tugas yang menurut saya bagus dari anggota kelas. Saya appreciate. Yang lain juga bagus-bagus. Terima kasih ini untuk mereview tugas sebelumnya. Saya coba mengambil salah satu video dari rekan kita. Ya, kita lihat bareng-bareng ya. Silakan. Di sini saya bersama Abang siapa, Bang? Nama saya Adit. Nama usaha Abang apa? Nama usaha kita RMR Balap. Alamat usahanya? Alamat usaha kita ini tidak nanti karena sering bermainnya di event-event, jadi pindah-pindah tempat gitu. Jualan apa aja Bang di sini? Ada jualan minuman berbagai rasa, mulai dari yang segar-segar dan yang manis-manis. Berapa lama Bang menjalankan bisnis ini? Kalau bisnis ini kurang lebih 1 tahun. Berapa cabang yang ada bisnis ini Bang? Cabang baru ini aja, cuman kadang ada beberapa tempat sekaligus bermain gitu. Jadi ada 3 tempat. Kadang. Target segmen apa yang Abang ambil dalam bisnis ini? Target
Itu belum ini. Oke, yang penting bisa cukup untuk menambah modal berikutnya dan menggaji karyawan. Berapa jumlah yang ada di karyawan ini? Karyawan kita sudah ada sekitar 11 orang. Nama sosial media? Sosial media kita di IG ada rm_herbal. Seberapa seringnya melakukan postingan di sosial? Untuk postingan kita sering memposting Insta story saat saat sedang berjualan. Oleh karena itu jadi banyak yang tahu lah gitu. Seberapa dampak sosmed terhadap usaha yang dijalankan? Tentu sangat berpengaruh karena itu akan terlihat banyak orang dan jika konsisten akan selalu ramai yang lihat. Apakah akan terus menggunakan sosmed dalam menjalankan usaha? Tentu karena itu akan menambah perluasan orang agar mengetahui produk kami. Siapa yang memegang akun sosmed pada bisnis ini? Akun dipegang oleh owner. Sekian dari video wawancara saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Ini videonya menurut saya bagus karena yang pertama rekan kita, jadi sebentar, Tasya ya. Jadi Tasya membuat videonya dengan baik ya tadi. Kemudian dia juga dengan peralatan yang bisa dimiliki dan dilakukan. Misalnya dia tahu kalau ngambil video dari jarak jauh pasti suaranya akan tidak terlihat begitu jelas dan si Tasya menambahkan teks tadi ya. Nah, ini juga memudahkan kita untuk melihat videonya dengan baik. Terima kasih Tasya, good job. Kemudian mulai dari intro, kemudian juga ada teks ya, kemudian juga berusaha untuk membantu membuat suara dari si narasumber dengan menambahkan notes, voice note ya dari handphonenya sehingga pada saat editing juga lebih jelas dan mewawancarai si pelaku UMKM di tempat usahanya. Jadi sangat baik ya. Terima kasih. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa si RM tadi apa ini ya yang penjual es ini menurut saya dengan jual di tenda dengan memiliki 11 karyawan itu sangat sangat luar biasa. Nggak somehow mungkin kita lihat wah cuma jualan es ya. Padahal kita misalnya melihat dia bisa sehari bisa jualan 500 es misalnya. Harganya 5.000 aja ya misalnya 500 kali 5.000 omsetnya bisa 2,5 juta. Anggap aja bersihnya ya sebersihnya aja ya 1 juta dari 2,5 juta itu bisa omset bersihnya per bulan 30 juta. Jadi besar dan menurut saya ini bisa menjadi peluang buat teman-teman ya sebagai calon-calon mungkin entrepreneur muda nanti ke depannya atau para pelaku bisnis profesional di digital melihat bahwa dengan optimalisasi sosial media tadi dibilang sama Mas Aditnya bahwa ketika dia menggunakan sosial media di Instastory banyak yang tahu dan lihat sehingga orang tertarik untuk berkunjung ya. Jadi memang semua pelaku UMKM saya pikir ataupun pelaku besar usaha besar juga saya pikir bisa menggunakan sosial media untuk mengoptimalkan bisnisnya sehingga banyak orang yang kenal dan tahu apalagi followersnya banyak pasti nanti omset dan eh, performance dari perusahaan tersebut akan meningkat ya. Oke, thank you Tasya. Nah, kemudian jangan lupa absensi dari jam 16.30 sampai jam 18 ya di link Google Form yang sudah saya share di WA Group ya. Oke, nah hari ini sebelum saya masuk ke kegiatan perkuliahan kita di hari ini mengenai website sampai dengan pukul 17.30, 17.45 lah mungkin ya. Saya akan coba share beberapa hard skill dan soft skill yang mungkin teman-teman butuhkan karena saya sebagai dosen praktisi akan menuntun teman-teman sehingga teman-teman bisa membuka mindsetnya atau cakrawalannya sehingga ketika masih berstatus mahasiswa saat ini bisa melatih belajar ya training ikut course
untuk melatih kekurangan-kekurangan dari hasil dan soft skill-nya, sehingga pada saat nanti masuk ke dunia pekerjaan, teman-teman sudah siap dan bisa bersaing seperti itu ya. Oke, saya coba tayangkan videonya. Kawil, Kawil. Ya deh, Dulu kuliah di mana kok? aku kuliah di KL, Malaysia, Jurusan apa? jurusan Accounting and Finance. Noh, dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Jurusan internasional. Sorry, dulu kuliah di mana? Jurusan administrasi niaga. Wih, Mar, kuliah di mana lu dulu? Indonesia University. Jurusan apa? Finance. Wih, Nenen, lu dulu kuliah di mana? Di Universitas juga. Jurusan apa lu? Manajemen. Tetep. Lu dulu kuliah di mana? Mulai. Jurusan apa lu? Tetep. Lu dulu kuliah di mana? Di Univ apa? Di NSW. Jurusan apa lu? Jurusan finance. Lu kuliah di mana dulu? Gue di Bandung, Universitas Advent ini. Jurusan apa? Gue di manajemen. Bandung Institute of Tourism. Boleh deh. Bakery and Pastry Art. Oke, jadi teman-teman semua anggota kelas digital marketing di sore hari ini, ada message yang pengen saya sampaikan dari video ini bahwa ketika kita berstatus mahasiswa, kita harus benar-benar menyiapkan soft skill dan hard skill yang mungkin bisa bermanfaat buat karir nanti teman-teman ke depannya. Jadi yang mungkin kemampuan komputernya kurang baik, kemampuan apalagi teman-teman belajar di prodi digital nih, saya melatih untuk belajar untuk ngedesain, editing video ya. Mungkin kalau Tasya tadi dibekali video, mikrofon yang bagus, kamera yang bagus, mungkin dia bisa akan membuat video yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi dengan seadanya aja bisa bagus. Nah, saya yakin teman-teman juga gitu. Ketika teman-teman saat ini sudah mulai punya taste untuk membuat desain, wah dulu pas saya kuliah sama Pak Bambang Prodi Digital, saya belajar nih cara ngedit video. Ternyata ketika kita membuat konten video, kita bisa juga nih jadi konten creator, mau dalam bentuk video di TikTok ataupun mencari AdSense uang di YouTube misalnya ya. Nah, ini bisa teman-teman latih. Nah, apa yang harus dilakukan ya teman-teman, bisa memiliki hard skill, kemampuan untuk mengolah data, menggunakan minimal Office ya, kemampuan bahasa asingnya teman-teman latih ya. Saya yakin mahasiswa Unimed bisa benar-benar melatih kemampuannya sehingga bisa setelah lulus nanti bisa banyak yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional company ataupun BUMN dan sebagainya. Kemudian juga soft skills. Nah, teman-teman melatih komunikasinya yang mungkin kayak tadi misalnya si Tasya masih grogi gitu ya. Cuman dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan baik di kertas ya, untuk menghindari kegrogian itu bisa dilakukan seperti Tasya lakukan gitu ya. Kemudian apa namanya, latihan terus. Kemudian yang mungkin saat ini hanya mahasiswa kos kampus bisa melatih kemampuannya dengan aktif di organisasi ya, belajar untuk berkomunikasi, negosiasi, berkomunikasi dan presentasi di depan orang, memiliki motivasi yang tinggi, ambisi, negotiation ya. Jadi saya pikir teman-teman mumpung masih muda, semester masih setengah perjalanan dari teman-teman wisuda, nanti teman-teman bisa menggunakan kemampuannya untuk ditingkatkan ya, baik itu hard skill atau soft skill, sehingga teman-teman nanti pada saat ditanya, pada saat lulus wisuda dan ikut wawancara di salah satu perusahaan misalnya di BUMN gitu ya, apa yang kamu miliki, kemampuan apa yang kamu miliki misalnya, oh saya bisa ini Pak, saya bisa membuat desain menggunakan misalnya Adobe Illustrator, Corel Draw, atau menggunakan Canva, saya mahir Pak, saya bisa editing video misalnya, bisa membuat video promosi lewat CapCut gitu ya, dengan menggunakan voice over dan lain sebagainya. Itu menjadi kelebihan buat teman-teman nanti bisa melanjutkan karir kedepannya setelah lulus ya. Nah, ini ada beberapa soft skill yang dibutuhkan untuk lulusan-lulusan baru yang saya pikir ini relevan di era industri saat ini. Yang pertama, positive attitude ya, misalnya teman-teman pada saat, contohnya yang baik ya, mungkin saat ini contohnya saya sendiri beberapa minggu kemarin saya
melakukan rekrutmen karyawan baru. Yang saya lihat juga mulai dari postingan di Instagramnya gitu ya. Kita lihat karakter anak ini bisa lihat dari postingan-postingannya gitu ya. Kemudian jadi teman-teman bisa mulai meningkatkan ya eh, postingan yang bagus, yang positif. Kemudian teman-teman membangun brand diri teman, personal brandingnya sangat baik melalui sosial media, keaktifan di organisasi, membangun networking dan lain sebagainya. Oh iya, saya dulu punya eh, anggota misalnya ya, anggota BEM namanya Tasya misalnya. Tasya sangat baik di bidang editing. Ah, ini cocok nih bisa kita usulkan untuk bekerja di sini misalnya. Jadi memang networking ini sangat penting dan positive attitude dari teman-teman itu sangat penting. Kemudian strong work ethic, just like the saying goes, work hard and good things happen. Jadi bagaimana kita bisa kuat untuk memegang etika, norma-norma, kemudian juga yang ketiga communication skills ya. Dulu pas zaman kuliah tahun 2003 masuk kuliah di Padang di Andalas University, saya termasuk mahasiswa yang introvert, kurang suka keramaian. Jadi saya mempush diri saya untuk memperbaiki kemampuan saya lewat caranya adalah ikut organisasi di kampus. Ada 7 organisasi yang saya ikuti karena saya pengen bisa melatih kemampuan komunikasi saya, jadi ketua organisasi dan lain sebagainya. Dan ini sangat membuat saya improve dan mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman mumpung masih semester 5 dilatih dengan cara ikut organisasi di sekitar kampus yang teman-teman sukai misalnya. Kemudian fleksibilitas, teman-teman bisa menempatkan diri ya, fleksibel, bisa gabung di mana aja karena nanti pada saat teman-teman masuk ke masyarakat, masuk ke pekerjaan, perusahaan, teman-teman harus bisa fleksibel, working in multicultural misalnya ya. Kita mungkin bekerja di dulu pas saya lulus kuliah, dulu kerja di perusahaan multinasional, ada ekspatriat, ada orang India, orang China ataupun orang Amerika yang di sana dan tentunya bagaimana kita bisa menghargai working in diversity ya, bisa bergabung bekerja di era yang beragam seperti itu. Computer skills ini nggak hanya cuma menggunakan Office doang ya. Harapannya teman-teman itu bisa punya kemampuan lebih ya. Saya lihat sudah mulai belajar untuk desain, apalagi kalau misalnya sudah mulai pengolahan data, programming, itu menjadi nilai plus lagi ya. Jangan pernah berpikir, wah saya kan lulusan dari sarjana ekonomi, jurusan manajemen ya, prodi digital. Ngapain saya belajar untuk coding gitu ya, untuk desain. Menurut saya kita harus benar membuka diri untuk belajar sesuatu yang saat ini dibutuhkan di era industri ya. Jadi kita bisa memiliki kemampuan yang banyak yang dibutuhkan, misalnya data scientist, ya, digital marketers ya seperti itu. Yang tentunya kita bisa bekerja di mana aja seperti itu. Nggak hanya di Indonesia aja, tapi kita bisa laku bekerja di luar. Misalnya nih, desainer-desainer Indonesia juga banyak dipakai nih. Banyak di website-website freelance, misalnya freelancer.com, upwork.com. Itu teman-teman mereka butuh para desainer untuk membantu pekerjaan mereka gitu ya. Teman-teman bisa dibayar per desain, per jam dan lain sebagainya. Yang harapannya ini teman-teman bisa manfaatkan. Saya hanya mengetuk pintu dan membuka cakrawala teman-teman bahwa pekerjaan-pekerjaan di luar sana ternyata saat ini sangat banyak sekali, khususnya di dunia digital gitu, dunia industri kreatif yang membutuhkan teman-teman calon-calon next profesional berikutnya. Kemudian rekan-rekan semua, untuk hari ini, kalau sebelumnya di pertemuan ke-1 saya membahas mengenai latar belakang mengapa kita penting untuk belajar di digital marketing. Kemudian pertemuan kedua di minggu lalu mengenai sosial media ya. Nah, hari ini di pertemuan keempat kita membahas mengenai e-commerce yang harapannya e-commerce ini bisa membuka pola pikir kita bahwa di dunia digital saat ini e-commerce menjadi salah satu media untuk kita bisa menjual lewat digital, lewat online ya, lewat internet dan sebagainya. Nah, sebenarnya e-commerce itu apa sih ya? E-commerce
Jadi e-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan bisnis atau perniagaan atau jualan intinya ya, atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen ya, baik itu manufacturer, internet service provider, dan pedagang dengan menggunakan media elektronik. Jadi saya bisa jualan kopi Bengkulu, misalnya karena saya berasal dari Bengkulu sekarang, jualan kopi Bengkulu lewat Shopee, lewat Tokopedia. Jadi orang yang suka kopi-kopi Bengkulu, mereka bisa menjual lewat online, dan pembelinya bisa lewat online gitu ya. Nanti ada kurir yang jemput, kemudian kurir yang ngantar ke rumah, dan dimediasi oleh e-commerce. Kalau dulu ada Kaskus gitu ya, pakai rekening bersama. Kalau sekarang sudah lebih canggih lewat Shopee ataupun lewat Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi hal ini, media elektronik ini menggunakan basisnya adalah internet, yang saya pikir kita semua tahu bahwa internet ini nggak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Kita bersosialisasi, chatting, mendapatkan info kuliah, mencari tugas lewat ChatGPT atau Google ya, search engine, kemudian kegiatan perkuliahan kita menggunakan Zoom dan lain sebagainya, yang mungkin bisa menjadi eh, filosofi dasar bahwa internet ini saat ini ya menjadi kebutuhan utama kita gitu ya. Kemudian di Indonesia, coba teman-teman lihat, sebagai seorang calon-calon digital marketers, kita punya jumlah penduduk Indonesia hampir 275 juta orang, di mana yang menggunakan internet user itu di angka 202 juta pengguna, atau penetrasinya di 73,7%. Dan ini angkanya sangat besar ya, 200 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman menjual produk secara online, ada potensi pasar 202 juta orang atau lebih yang menggunakan internet, yang bisa menjadi target segmen kita buat jualan gitu ya. Dan yang aktif menggunakan sosial media itu ada 170 juta. Jadi memang angkanya sangat-sangat besar. Nah, kemudian perkembangan e-commerce di Indonesia kalau di tahun 2021 kuartal 2, mungkin sekarang ada perubahan. Apalagi Tokopedia juga berapa tahun ini melakukan merger ya dengan Gojek, sehingga mereka menjadi GoTo. Nah, di tahun 2021 Q2, bahwa Tokopedia itu menjadi e-commerce terbesar, kemudian ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Blibli. Jadi ini menjadi dan mempengaruhi pasar tradisional. Mungkin teman-teman lihat, kalau saya lihat di Jambi, di Bengkulu juga, beberapa pasar tradisional yang dulu ramai orang belanja di sana, sekarang mulai ditinggalkan. Mungkin teman-teman lihat di Pajak Usu atau di mana ya, mungkin teman-teman lihat dulunya ramai banget orang-orang belanja di sana, mungkin sebelum COVID ya. Dan setelah COVID lagi ya, mungkin orang-orang sudah mulai terbiasa untuk belanja secara online karena stay at home misalnya ya. Sehingga impactnya banyak sekali toko-toko offline yang ada di pasar-pasar yang pakai ruko ya, mereka kalah dengan para pelaku usaha UMKM yang jualan lewat e-commerce gitu ya. Mereka nggak perlu sewa toko, mereka bisa jualan di eh, rumah gitu ya, kemudian bekerja sama dengan mitra eh, online, dan mereka bisa jualan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, persaingan raksasa bisnis e-commerce ya. Saya yakin teman-teman semua di sini, apalagi teman-teman ya masih muda, pasti sudah terbiasa ini untuk beli online. Saya pun juga, daripada saya capek-capek misalnya ke pasar gitu ya, terus kadang juga di pasar harganya juga lebih mahal, lebih baik kadang ya ini, saya pengen beli apa, saya cari di Tokopedia atau Shopee, kemudian belanja lewat online, 3 hari, 4 hari kemudian sudah nyampe di Bengkulu gitu. Artinya memudahkan kita, somehow harganya juga kita bisa memilih ya, lebih murah dan lebih terjangkau gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat Tokopedia dan Shopee ini di Indonesia kayaknya sangat bersaing ketat ya. Kalau saya pribadi lebih senang Tokopedia karena lebih rapi kayaknya ya, tapi banyak juga suka yang Shopee karena banyak gratis ongkir dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi apa ya, pembelajaran buat kita bahwa e-commerce ini bisa kita jadikan peluang buat kita ketika kita ingin menjadi partner jualan di e-commerce gitu ya. Kemarin juga di kelas 11 juga ada yang nanya, Pak,
Apa beda marketplace dengan e-commerce gitu ya? Kalau marketplace, misalnya kalau dari saya pribadi saya lihat marketplace itu seperti Facebook Marketplace, OLX gitu ya, itu part marketplace. Jadi kita bisa memposting iklan kita di sana, kemudian kita COD ketemu dengan pelanggan, dan kita bisa transaksi di sana. Nah, kalau misalnya e-commerce ini lebih platform media elektronik yang bisa memfasilitasi antara penjual dan pembeli, dan mereka punya rekening Shopee yang nanti setelah produk itu diterima oleh pelanggan di alamatnya, uang penjualan itu baru masuk ke si pembeli gitu ya, seperti itu. Kemudian juga merger antara Tokopedia dan Gojek menjadi GoTo ini nilainya sangat besar ya. Coba kita lihat di Bursa Efek Indonesia, BCA itu memiliki kapitalisasi pasar sebesar 780 triliun. GoTo itu mencapai 500 triliun. Artinya nilainya besar sekali ya, bahkan mengalahkan BRI ya, Telkom, Mandiri, Unilever, Astra, HM Sampurna yang memang perusahaan-perusahaan yang sudah settle dan mapan sebelumnya. Dan mereka juga mengembangkan banyak produk dan layanan mulai dari on-demand service, misalnya GoRide, GoCar, GoSend ya, kemudian GoFood, GoPay, dan lain sebagainya. Artinya ini bisa membuat bisnisnya semakin besar karena memang di bisnis merger antara Gojek dan GoTo ini semakin membuat perusahaan unicorn ini makin raksasa. Kemudian ada juga ternyata ya PHK massal di Shopee gitu ya. Jadi karena bisnis model di startup ini yang burning money, artinya membakar uang, misalnya diskon, free ongkir yang membuat orang tertarik nih untuk belanja di Shopee, ini memang secara valuasi bisnisnya akan besar karena mereka bisnisnya adalah unicorn ini adalah memperbanyak orang yang bertransaksi, memperbanyak orang yang menggunakan layanan mereka yang aktif, dan nilai valuasi perusahaannya adalah seberapa banyak yang transaksi di sana, berapa banyak mitranya, seberapa banyak orang yang menggunakan layanan tersebut gitu ya, sehingga mereka banyak yang memberikan diskon, sehingga banyak startup saat ini secara performance laba perusahaan kecil atau minus dibandingkan perusahaan-perusahaan yang settle gitu ya, kayak tadi Bank BCA, Telkom, Astra, HM Sampurna, dan lain sebagainya gitu. Kemudian sebenarnya manfaat e-commerce ini bagi Indonesia ataupun bagi ekonomi di Indonesia seperti apa gitu bagi masyarakat ya. Yang pertama, merubah perilaku sosial berbasis media menjadi sosial berbasis bisnis. Jadi kalau sebelumnya kita aktif di sosial media tapi nggak transaksi jualan, sekarang kita ternyata bisa nih menggunakan media e-commerce untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dari sana gitu ya. Kemudian memperluas pangsa pasar UMKM ke tingkat nasional dan internasional. Jadi para pelaku UMKM ini bisa menjual produk dan layanannya nggak hanya di daerahnya aja, misalnya di Medan aja, tapi bisa di seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan bisa di internasional. Kemudian kaum milenial berpeluang menjadi pebisnis muda. Teman-teman nih Gen Z, teman-teman bisa, rekan-rekan semua bisa jadi peluang bisnis muda gitu ya, pebisnis muda gitu ya. Jadi ini banyak peluang yang teman-teman bisa manfaatkan sesuai dengan kesukaan teman-teman. Misalnya suka otomotif, suka pernak-pernik wanita, suka dengan hijab misalnya, teman-teman bisa jualan online dan lain sebagainya. Meningkatkan bank saving account sebagai alat pembayaran online. Sekarang juga orang sudah banyak menggunakan layanan digital banking ya, internet payment ya, eh, menuju cashless society. Artinya masyarakat sudah mulai shifting untuk pembayaran-pembayaran digital. Sudah kurang mungkin sedikit yang menggunakan pembayaran payment lewat cash, karena mereka berpindah ke digital payment misalnya. Kemudian secara nasional meningkatkan pendapatan domestik bruto ya, karena ekonominya tumbuh. Penerimaan pajak juga meningkat, kecerdasan masyarakat untuk teknologi semakin canggih ya. Nilai tukar juga meningkat, aktivitas perdagangan di masyarakat semakin meningkat, banyak bermunculan UMKM baru, menekan inflasi, peluang masyarakat berbisnis tanpa modal semakin besar ya. Tentunya kita bisa juga jadi dropshipper misalnya Pak, mau membuat bisnis kan besar modalnya gitu ya. Nah itu sekarang dengan e-commerce kita bisa jualan dengan modal sekecil mungkin, misalnya dari rumah, nggak perlu karyawan, nggak perlu toko offline sewanya mahal,
kita bisa dari online sehingga bisa banyak peluang masyarakat untuk berbisnis gitu ya. Atau juga bisa jadi dropshipper di mana kita bisa menjual produk orang lain dan mendapatkan keuntungan dari sana gitu ya. Kemudian menunjang aktivitas pemasaran produk UMKM, produk lokal semakin diminati masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Jadi secara holistik e-commerce yang memang sudah menggeliat di beberapa tahun terakhir itu impact-nya sangat besar bagi perekonomian di masyarakat. Kemudian rekan-rekan semua, manfaat bagi perusahaan atau organisasi dengan adanya e-commerce yang pertama bahwa muncul peluang bisnis pasar nasional ataupun internasional. Kemudian juga biaya proses selama ini misalnya untuk distribusi produk kita melalui mitra, partner distributor. Sekarang kita bisa menurunkan biaya proses distribusi dan penarikan informasi ya. Kemudian manfaat bagi pelanggan juga akses ke sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Kita bisa mencari produk 24 jam lewat online gitu ya. Jadi kalau misalnya toko-toko biasa yang offline mungkin terbatas sampai jam 9 malam, jam 10 malam tutup. Kalau kalau di bisnis e-commerce kita bisa jualan sampai malam, sampai 24 jam bahkan. Kemudian manfaat bagi masyarakat, kemampuan memberikan layanan informasi serta bagi produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang di kota, desa, dan negara berkembang. Jadi banyak peluang-peluang, banyak-banyak informasi, produk dan layanan, sehingga kita sebagai pelanggan atau pembeli bagi masyarakat itu bisa berimpact secara ekonomi, secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ada juga nih dampak negatifnya ya. Coba teman-teman lihat ya yang saya perhatikan ya bahwa di pasar tradisional yang mereka tidak menggunakan e-commerce mulai semakin ditinggalkan, semakin sepi gitu ya. Yang pertama, ada juga potensi terjadinya penipuan di mana seorang kehilangan dari segi finansial ada juga ya. Jadi makanya beberapa e-commerce mereka akan membuat sistem yang sangat ketat gitu ya. Tes suaranya kedengaran? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke, saya pindahin dulu. Oke, di sini. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali. Kemudian transaksi-transaksi ilegal, transaksi yang dalam artian penipuan itu juga masih ada terjadi. Jadi dampak negatifnya tetap ada. Kemudian kemungkinan terjadinya pencurian data informasi oleh hacker, misalnya itu juga ada beberapa e-commerce mengalami pencurian data. Kemudian juga potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya tiba-tiba sistemnya down, tidak bisa diakses, sangat berimpact pada pembeli, pada penjual gitu ya. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi, misalnya dibobol oleh hacker, kampanye negatif ya internet yang dilakukan oleh kompetitor, berakibat juga bagi bisnis, misalnya viral suatu produk dan layanan dinilai negatif misalnya ya. Kemudian potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi banyak hal dampak negatif e-commerce, tapi menurut saya setiap suatu pola bisnis dan lain sebagainya itu ada positif dan negatifnya. Namun saya pikir e-commerce saat ini sangat dibutuhkan di Indonesia untuk menumbuhkan ya perekonomian gitu ya. Nah, ini contohnya nih, ada 15 juta pengguna Tokopedia bocor beberapa tahun silam, yang tentunya ini sangat membahayakan. Bayangkan ketika kita menggunakan Tokopedia, kita menggunakan kartu kredit dan kartu kredit kita diretas sehingga kartu kredit kita dibobol. Nah, ini juga menjadi pembelajaran harus hati-hati untuk menggunakan layanan e-commerce. Kemudian menggunakan two-way authentication, misalnya pada saat login di new device oleh orang lain, mereka harus di autentikasi atau di approve dua langkah misalnya ya. Ini juga menjadi two-way authentication, ini bisa menjadi cara untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian menurut Ahmadi dan Hermawan tahun 2013 mereka mendefine beberapa transaksi e-commerce ya kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Ini sebenarnya kategorinya mereka masuk ke apa gitu ya.
Nah, ada juga yang pertama itu namanya customer to customer, artinya eh, pembeli itu bisa jadi penjual juga ke pembeli lainnya ya. Kayak Tokopedia, OLX, Carousel itu kita bisa sebagai pembeli juga sebagai berstatus sebagai penjual juga gitu ya. Kemudian bisnis to bisnis dia nggak jualan langsung ke end user, tapi ke bisnis retailer misalnya. Electronic City, Lalali, Mbis misalnya. Kemudian bisnis to consumer misalnya Shopee, Lazada, Blibli gitu ya. Jadi dari bisnis, dari perusahaan misalnya dari Adidas Official misalnya atau Skechers Official atau Sport Station Official. Mereka langsung menjual ke pelanggan gitu ya. Jadi perusahaan dia langsung menjual ke consumer. Consumer to business misalnya freelancer.com yang tadi saya jelaskan, Upwork, iStock, teman-teman bisa cari uang lewat jualan foto-foto yang bagus di iStock ya. Atau teman-teman bisa menjadi seorang desainer freelance lewat freelancer atau Upwork.com gitu ya. Seperti itu. Nah ini contohnya ya bahwa kita nggak membayangkan beberapa tahun silam bahwa peluang-peluang bisnis baru ini tumbuh ya di era digital ya di mana orang bisa menjual produknya secara online ya apalagi mereka followersnya banyak viral bisa mengoptimalisasi antara sosial media dengan e-commerce sehingga e-commerce-nya akan tumbuh dengan adanya endorsement dari sosial media karena somehow kayak kita sendiri misalnya mencari produk dan layanan atau baju, bajunya lucu nih dipakai sama selebgram ini, beli di mana ya? Cari yang sama gitu di Shopee atau Tokopedia. Jadi integrasi antara sosial media dan e-commerce ini nggak pernah bisa dielakkan. Jadi ketika teman-teman nanti terjun di suatu entitas bisnis melewati digital marketing, teman-teman harus menginlinekan antara sosial media dan juga eh, e-commerce ya untuk jualan di lewat digital seperti itu. Nah, kemudian menurut Bank Indonesia ternyata transaksi digital itu membantu atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi nih. Ya, kita bisa meningkatkan perekonomian, transaksi lewat digital payment, lewat digital cashless society ya. Kemudian masyarakat bisa menggunakan layanan-layanan digital dan ternyata secara pertumbuhan ekonomi kita meningkat seperti itu. Nah, juga mulai bank-bank konvensional itu mulai shifting ke digital ya. Ada juga muncul bank jago yang memang bank digital misalnya ya. Kemudian layanan perbankan ya, Bank Mandiri mengeluarkan Livin misalnya, Bank BNI sekarang juga ngeluncurin Wonder misalnya aplikasi untuk digital payment dan muncul fintech perusahaan financial teknologi seperti Link Aja, OVO, GoPay gitu ya. Kemudian Dana dan lain sebagainya yang tentunya ini bisa membuat orang bisa bertransaksi lewat digital ya, transaksi beli sepatu lewat online, lewat pembayaran lewat Dana misalnya. Transaksi digital lewat link aja atau lewat mobile banking ataupun digital payment yang kata BI bahwa cashless society ini ke depannya akan semakin terus membesar, semakin banyaknya orang menggunakan layanan di smartphone, semuanya terkoneksi dengan internet sehingga semuanya akan menuju ke cashless society seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini, rekan-rekan semua. Jangan lupa buat tugas untuk di minggu depan ya, tugas keempat. Tugas keempat ini saya akan mengassign teman-teman untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan membuat CV karena beberapa kali saya menjadi pembicara untuk menjadi ini ya, untuk membuat teman-teman bisa membuat CV yang bagus itu ternyata banyak yang masih belum paham cara membuat CV yang bagus gitu ya. Nah, saya di sini akan menuntun teman-teman karena ini mungkin nggak diajarkan oleh dosen-dosen lainnya. Saya ingin membuat dan membuka cakrawala teman-teman karena saya sebagai dosen praktisi, ini loh cara membuat surat lamaran pekerjaan yang bagus dan menarik. Karena kalau misalnya nih teman-teman membuat surat lamaran pekerjaan ya polos putih ya saat ini sudah ketinggalan zaman gitu ya. Sekarang surat lamaran pekerjaan sudah berwarna, lebih menarik, fotonya menarik. Teman-teman juga bisa memasuki skill dan kemampuan, pengalaman magang misalnya ya, pengalaman bekerja dan skill-skill lain yang dimiliki sehingga tertarik gitu ya.
Jadi kayak kemarin pada saat saya membuka lowongan pekerjaan ada ratusan orang yang melamar, sedangkan saya nggak punya banyak waktu untuk menginterview 100 orang itu. Jadi saya memilih 20 orang, 20 CV terbaik, 20 surat lamaran terbaik dari 100 orang itu dan saya panggil. Karena kalau kita interview semua itu akan menghabiskan waktu. Jadi kita yang pertama kita lihat dari kemampuannya, nilainya, pengalaman organisasi, kemampuan skills dan lainnya yang relevan dengan pekerjaan yang di-apply sehingga bisa kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, posisi pekerjaan yang teman-teman akan lamar adalah Officer Development Program ODP Bank Mandiri. Ini ada requirement atau persyaratan pekerjaannya. Teman-teman yang pertama buatlah CV sebagus mungkin, semenarik mungkin. Jadi misalnya teman-teman setelah lulus, wah saya nanti setelah lulus saya semester 6 semester 7 ini akan magang MBKM Kampus Merdeka di Telkom misalnya, di Telkomsel atau di BUMN lain misalnya. Kemudian saya selama 6 bulan itu mendapatkan pengalaman apa digital marketing misalnya. Kemudian teman-teman buat CV yang bagus, kemudian surat lamaran pekerjaan yang bagus ya. Nah, link tugasnya seperti biasa di update di Google Sheet. Tugas kayak biasa mingguan di sana ya. Dan asumsikan teman-teman sebagai lulusan baru atau fresh graduate. Kan teman-teman calon wisudawan nih. Setelah lulus pasti teman-teman akan membuat CV dan surat lamaran. Jadi saya nuntun biar teman-teman punya mindset, oh ternyata membuat CV itu nggak sembarangan juga, nggak hanya cuman nama ya, lulusan dari mana, kemudian kemampuannya apa gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata punya teknik sendiri gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih sederhananya dan gratis digunakan di Canva ya. Teman-teman bisa cari template-template yang bagus sehingga teman-teman bisa masukkan foto gitu ya yang menarik gitu ya. Nomor handphone, sosial media. Makanya tadi saya bilang sosial media itu bisa menjadi pencitraan kita untuk personal branding kita gitu ya. Kemudian pengalaman bekerja dan lain sebagainya yang lengkap sehingga teman-teman terlihat, wah ini bagus ini. Oh ya, seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman silakan buat CV dan surat lamaran pekerjaannya seperti itu. Nanti di minggu depan saya akan sampling beberapa surat lamaran sehingga teman-teman tahu, oh ternyata membuat surat lamaran seperti ini sehingga teman-teman tahu next setelah lulus, oh dulu Pak Bambang pernah ngajar saya pada saat saya mau membuat CV dan surat lamaran pekerjaan harus dibuat benar-benar serius dengan desain yang menarik, fotonya juga jangan selfie, tapi foto misalnya foto yang bagus misalnya ya, yang high definition misalnya bagus, rapi, menggunakan jas misalnya, ceweknya menggunakan blazer, itu nanti setelah lulus ya, kalau sekarang mungkin teman-teman bisa foto apa adanya yang rapi, menggunakan baju alma mater misalnya ataupun menggunakan dasi dan lain sebagainya itu terserah. Tapi pada saat nanti setelah lulus teman-teman harus looks profesional gitu ya. Jangan asal-asalan fotonya. Pernah saya melihat ada yang membuat surat lamaran fotonya lagi selfie gitu ya dengan kamera yang kurang begitu jelas sehingga kurang menarik. Nah, jadi teman-teman saya pikir teman-teman pasti suka yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, begitu juga kami di tim HCM atau tim rekruter ya, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan pasti pada saat memfilter akan melihat yang menarik, yang bagus-bagus gitu ya, yang rapi ya, surat lamaran, kemudian CV-nya juga berisi informasi yang informatif dan relevan sehingga bisa bermanfaat untuk pada saat seleksi ya, seperti itu. Oke, eh, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk kegiatan perkuliahan di sore hari ini untuk pertemuan keempat? Mungkin anggota kelas ada yang mau ditanya mengenai tugas ataupun mengenai kegiatan perkuliahan sore hari ini? Silakan. Oke, kalau nggak ada saya pikir cukup teman-teman. Jadi teman-teman punya waktu sampai di Senin depan. Biasanya untuk mata kuliah prodi digital di hari Selasa kita kuliah. Di Senin teman-teman paling lambat mensubmit di jam 17 ya. Jadi setelah jam 17 biasanya untuk melink tugasnya saya kunci. Jadi nggak bisa disubmit. Jadi mohon untuk submit tugas tepat waktu. Saya pengen teman-teman terbiasa untuk ketika nanti pada saat bekerja di suatu perusahaan BUMN atau multinasional atau perusahaan swasta ataupun
sama ya pegawai negeri sipil ya. Teman-teman sudah kebiasa deadline. Wah, dulu saya udah kebiasa nih untuk mengatur waktu saya untuk main, untuk istirahat, untuk bekerja, untuk belajar, untuk membuat tugas itu tepat waktu ya. Di teman-teman udah kebiasa. Saya pikir cukup. Nanti materinya saya izin akan share di WA grup kelas. Jangan lupa untuk absen sampai jam 18. Setelah itu saya akan tutup. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu semangat ya. Banggakan orang tuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Sore, Pak.